Halo teman-teman, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel. Dan seperti biasa aku mau share dulu kegiatan aku seputar kegiatan ibu rumah tangga di rumah kontrakan sederhana. Nah, jadi videonya aku mulai di pagi hari ya teman-teman. Jadi seperti biasa, aku tuh kalau pagi tuh kan udah selesai bersih-bersih rumah, udah nyapu ngepel gitu ya. Jadi di sini tuh aku mau buat sarapan dulu. Sebenarnya masih bingung ya mau buat sarapan apa. Soalnya mulut kita itu masih pada pahit semua, masih pada nggak selera makan ya teman-teman. Cuman aku di sini kepikiran untuk buat mie kuah, Indomie kuah itu yang pedes banget gitu ya. Jadi biar sekalian meler hidungnya, biar peningnya itu plong gitu ya teman-teman. Makanya di sini aku gunain cabai kecil yang agak banyak gitu. Terus aku tambahin cabai merah juga. Terus sama aku pakai bawang putih dan bawang merah. Dan sebelum lanjut lagi ke videonya, aku mau ucapin terima kasih banyak buat semua teman-teman yang udah mau klik dan nonton video ini, yang udah mau meluangkan sedikit waktu dan kuotanya untuk menonton video aku yang sangat sederhana ini. Jangan di skip-skip ya, dan jangan lupa untuk selalu bantu dukung channel aku dengan cara like, komen yang positif, share bila bermanfaat, subscribe, dan tombol lonceng notifikasinya. Dan aku udah selesai untuk iris-iris bawang putih, bawang merah, dan cabenya. Itu aku siapin dulu untuk kualinya ya teman-teman. Jadi aku gunain kuali ini tuh bekas aku goreng telur dadar tadi pagi ya. Jadi kakak Nazli tuh seperti biasa kalau sarapan tuh minta digorengin telur dadar gitu. Dan aku buat mie kuahnya itu aku pakai kuali yang ini aja. Terus itu aku nyalain kompornya. Terus masih ada sisa minyak yang aku goreng telur dadar itu, jadi nggak aku tambahin lagi minyaknya. Sambil nunggu minyaknya itu panas, aku bukain dulu untuk mie instannya ya teman-teman. Jadi di sini aku gunain 2 bungkus aja. Yang satu aku pakai mie instan yang merek Intermi, itu harganya 1.500. Terus aku gunain yang merek Indomie itu rasa kaldu ayam, itu aku beli harganya 3.500. Ternyata harga mie instan di sini udah naik ya teman-teman. Aku baru nyadar aja kalau harganya itu udah 3.500 per bungkusnya. Dan itu dia udah panas untuk minyaknya, langsung aku tuang untuk bawang putih, bawang merahnya. Setelah ini aku tuang juga langsung untuk cabenya ya teman-teman. Dan setelah itu aku tambahin air karena di sini kan aku mau masak mie kuah gitu ya, mie kuah yang pedes gitu. Makanya di sini aku tambahin air gitu. Terus aku juga pakai telur ya teman-teman, karena aku pakai 2 bungkus mie instan, jadi aku juga pakai 2 butir telur. Dan di sini tuh cuman buat aku dan Pak Su aja gitu ya teman-teman. Tapi nggak tahu sih ya, biasanya tuh adik Ais walaupun pedas itu dia tetap suka gitu ya teman-teman. Cuman aku nggak kasih banyak-banyak karena kasihan juga perutnya, ini soalnya pedas banget gitu ya. Dan itu aku udah ceplok untuk telurnya. Dan setelah telurnya masuk, ini nanti kalau udah agak setengah matang untuk telurnya, aku masukin untuk mie instannya gitu. Tapi kalau untuk bumbu mie instan itu sendiri biasanya aku tuangnya itu belakangan ya teman-teman. Jadi setelah udah pada matang gitu, udah empuk juga untuk mie-nya itu, biasanya baru deh aku tuang untuk bumbu mie instannya. Jadi aku emang selalu belakangan untuk nuang bumbu mie instan. Jadi di sini biasanya buat 2 bungkus, kita itu kan raja mie instan gitu ya teman-teman. Suka banget kalau mie instan gitu. Biasanya kalau 2 bungkus ini tuh kurang gitu ya teman-teman buat aku dan Pak Su. Kita emang congok banget kalau makan mie instan. Cuman karena di sini tuh kita lagi nggak enak badan, lagi ya seleranya juga masih agak kurang gitu ya buat makan-makan. Makanya di sini tuh masih bersisa kemarin waktu kita buat mie instan ini. Nah itu dia tadi udah aku tuang untuk bumbunya, bumbu mie instannya. Jadi di sini mie-nya itu kan udah mulai layu ya. Jadi aku nggak sampai yang jemek banget gitu, karena nanti kan kalau mie instan tuh biasanya cepet banget ngisap air gitu ya teman-teman. Makanya ini aku masih sedikit lembek gitu untuk mie-nya, udah aku angkat aja dan aku tuang tadi untuk bumbunya. Terus itu aku letakin ke mangkok saji. Dan lanjut lagi, jadi di sini aku mau beresin tempat tidur dulu karena emang tempat tidurnya tuh dari bangun tidur tuh belum ada diberesin ya teman-teman. Jadi di sini aku beresin dulu sebelum ini tuh ditidurin lagi
lagi gitu ya buat tidur siang gitu. Nah ini aku turun-turunin dulu untuk bantal-bantalnya. Setelah itu aku kebas-kebas ya pakai sapu ini untuk tempat tidurnya, karena ada sedikit-sedikit ngeres gitu ya, karena kan kaki kita kalau tidur tuh naik, jadi mungkin ada anak-anak juga yang masih kotor kakinya kadang ya teman-teman, jadi itu agak ngeres, makanya aku bersihin, aku kebut-kebutin pakai sapu gini. Untuk bantalnya juga aku kebut-kebutin seperti ini. Dan gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya, selalu dalam lindungan Allah, selalu dilancarkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya, dan jangan lupa untuk selalu bersyukur dan bahagia. Yang lagi sakit semoga segera diangkat penyakitnya, yang lagi dalam kesulitan semoga segera dimudahkan. Amin amin ya rabbal alamin. Nah itu dia udah selesai aku beresin, itu udah aku lipet juga untuk bed covernya. Jadi karena kita lagi gak enak badan, itu bawaannya dingin aja ya teman-teman, jadi kita gunain bed cover itu. Padahal biasanya kita itu kalau tidur pakai selimut yang tipis-tipis aja gitu, udah terasa panas gitu ya teman-teman. Cuman ini karena emang lagi dingin dan cuacanya juga lagi musim hujan, jadi bawaannya dingin aja, makanya tuh aku gunain bed cover itu buat tidur. Dan lanjut, ini aku ada rencana mau makeover sedikit, makeover tipis-tipis untuk area ruangan yang ini ya teman-teman. Jadi ini tuh tepatnya di samping kamar mandi aku. Biasa aku letakin di sini tuh untuk rice cooker gitu ya. Ini aku gunain sebagai meja rice cooker. Ini waktu itu udah pernah aku makeover. Cuman karena aku nggak gunain alas untuk si rice cookernya itu, jadi saat rice cookernya digeser-geser itu kegesek-gesek gitu ya teman-teman untuk stikernya. Jadi stikernya itu udah terkelentek semua, hampir semua tuh udah terkelentek untuk area yang di rice cooker itu. Jadi itu udah jelek banget, makanya di sini mau aku buka untuk semua wallpaper stiker ini tuh mau aku buka dan mau aku ganti dulu yang baru gitu ya teman-teman. Dan untuk gorden kolongnya itu juga baru aku lepas. Untuk kain jendelanya ini juga udah aku lepas ya, lagi aku cuci kemarin dan belum aku pasang, jadi tuh kelihatan untuk aib-aibnya ya teman-teman. Nah itu dia, bisa teman-teman lihat itu banyak banget udah tergesek-gesek, terkelupas gitu ya untuk area ini, karena di sini tuh aku ngeletakin si rice cooker itu. Jadi ini aku mau bukain dulu. Nah ini setelah selesai udah aku bukain semua untuk wallpaper stikernya. Itu aku lap-lap dulu sebelum aku pasang wallpaper yang baru. Nah jadi di sini aku masih ada sisaan wall foam yang kemarin aku makeover dapur itu, yaitu sengaja sisanya tuh kan aku buat makeover tipis-tipis untuk kamar aku, dan sengaja masih aku sisahin 1 lembar aja itu, sengaja karena buat area yang ini ya teman-teman, area dapur yang ini aku mau makeover di sini, makanya aku sisahin 1. Jadi karena nggak luas, nggak banyak-banyak aku gunain, itu cuma 1 doang, itu udah cukup ya teman-teman untuk area ini. Jadi aku paling seneng banget yang namanya makeover gini ya teman-teman, kayaknya kok berasa ada yang baru gitu ya. Jadi mengganti suasana hati kita jadi lebih baik lagi gitu ya kalau misalnya habis makeover gitu ya teman-teman. Itu aku suka banget kalau udah makeover seperti ini. Ya buat teman-teman yang samaan seperti aku masih tinggal di rumah kontrakan juga, jadi buat teman-teman yang sama masih tinggal di rumah kontrakan juga dan pengen nge-makeover rumahnya itu nggak masalah ya teman-teman. Jangan kalian berpikir cuman rumah kontrakan doang kok di makeover, jangan sampai kalian berpikir seperti itu. Karena walaupun cuman rumah kontrakan doang, itu yang nempatin kan kita juga ya, yang bikin nyaman kita tinggal di situ itu kan kita juga. Kalau misalnya rumahnya itu enak, udah kita makeover sesuai keinginan kita, itu pastikan suasana hati kita itu jadi seneng, kita juga jadi betah gitu ya tinggal di rumah, dan kita tentunya pasti lebih nyaman lagi untuk tinggal di rumah itu. Jadi abaikan
aja kata-kata orang. Kalau misalnya ada yang bilang cuman rumah kontrakan doang, bodoh amat kok harus di makeover gitu ya, ngabis-ngabisin duit. Itu abaikan aja omongannya seperti itu ya teman-teman. Karena yang nempatin rumah itu kan kita ya, dan kita nempatin kontrak di rumah itu kan nggak cuman sehari 2 hari. Jadi ya kita bisa puas juga, walaupun udah di makeover itu kita bisa puas ya nempatinnya gitu ya teman-teman. Lagian kita makeover kan bukan makeover dengan budget yang besar gitu ya, bukan ngerenovasi, tapi lebih tepatnya itu cuman makeover tipis-tipis seperti ini. Itu udah bikin mood hati kita itu jadi lebih seneng gitu ya teman-teman, jadi merubah suasana gitu. Nah itu dia udah selesai aku pasang. Jadi untuk mejanya itu aku gunain wallpaper stiker. Itu aku cuman beli 1 atau 2 meter, itu aku agak lupa ya teman-teman. Itu aku beli segitu, cuman sedikit, karena emang cuman khusus buat meja rice cooker ini doang. Nah itu dia, jadi aku nggak mau terulang lagi ya, bisa tergesek-gesek gitu untuk stikernya. Jadi di sini aku gunain dulu untuk alas kompor aku. Jadi itu sebenarnya alas kompor yang aku buat kemarin itu ya, itu aku gunain dulu untuk alas rice cooker selagi aku belum beli untuk placemat. Jadi ada rencana aku pengen beli placemat yang dari eceng gondok gitu ya teman-teman. Aku pengen beli itu, cuman ntar deh ya, mungkin 10 ntar baru deh beli ya. Dan ini lanjut lagi, aku pasang dulu untuk gordannya. Jadi udah aku cuci kemarin itu dan baru mau aku pasang ini ya teman-teman. Itu aku lagi pasang gorden ya untuk jendela ini ya teman-teman. Jadi setelah ini aku lanjut pasang gorden kolongnya. Jadi biar ketutupan untuk semua aib-aib yang ada di dalam situ ya teman-teman. Dan alhamdulillah ini udah selesai, udah terpasang semua, udah selesai di makeover untuk semuanya ya teman-teman. Alhamdulillah banget, aku puas ya untuk hasilnya, dan ini udah bisa merubah suasana hati aku ya teman-teman jadi lebih baik lagi. Dan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video aku sampai habis. Semoga video aku kali ini bermanfaat dan bisa menghibur teman-teman semua. Lebih dan kurangnya aku mohon maaf. Ambil sisi baiknya, buat sisi buruknya. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.